warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Rostiana Ningsih, NPM 19751013. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Bapak Imam Asrowardi, Eskom, Mkom, IPM. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di rumah ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya di sini akan memberikan sedikit pembelajaran tentang agama kita, yaitu agama Islam, dan bersama pandemik yang saat ini, yaitu virus corona. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah terdapat dua rukun, yaitu an-nafyu dan al-isbat. An-nafyu dari kata la ilaha dan al-isbat dari kata ilallah. An-nafyu yang artinya peniadaan, yang berarti meniadakan tiada Tuhan yang berhak kita sembah selain Allah. Al-isbat yang berarti penetapan, yang berarti menetapkan bahwa hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan diibadahi. An-nafyu mengharuskan kita untuk kafir kepada segala sesuatu yang disembah kecuali Allah. Al-isbat mengharuskan kita untuk merealisasikan segala konsekuensi la ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Kedua rukun tersebut, yaitu an-nafyu dan al-isbat, tidak dapat kita pisahkan. Jika kita hanya meyakini an-nafyu saja, maka sama saja kita dengan ateis. Sedangkan jika kita hanya meyakini al-isbat saja, maka sama saja kita dengan orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pergi ke kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan pastikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi, makna la ilaha illallah ini dapat kita simpulkan, yaitu kita wajib mentauhidkan Allah dan menjauhi perbedaan yang syirik. Kalimat syahadat yang kedua, yaitu Muhammad dan Rasulullah. Artinya, kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang berarti kita wajib untuk iktibar kepada beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau, karena itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mentauhidkan Allah, menjauhi segala macam perbuatan syirik, dan mengikuti Rasul. Kita wajib untuk berbuat baik kepada Rasul, menjauhi segala macam yang beliau larang. Kita wajib untuk membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib untuk beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Menurut para ulama, agama Islam dibangun oleh dua prinsip, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitab-kitabnya, atau apa yang disyariatkan Rasul Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bidah ataupun hawa nafsu. Dalam bertauhid terdapat 7 syarat. Syarat yang pertama yaitu al-ilmu, mengilmui, yang berarti orang-orang yang mengucapkan
Kalimat tauhid la ilaha illallah harus mengilmui maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya yang terkandung di dalam kalimat tauhid tersebut. Dan yang kedua, al-yakin, meyakini, yang berarti yakin dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak boleh orang itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah apabila orang itu masih ragu-ragu bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Yang ketiga, al-qabul, menerima, yang berarti lapang dada terhadap kalimat tauhid tersebut. Tidak sombong seperti kaum musyrikin jahiliyah yang tidak mau mengucapkannya, enggan dengan kalimat tersebut dan menganggap aneh kalimat tersebut. Yang keempat, al-inqiyadu, mematuhi, yang berarti tidak tunduk patuh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, as-siddiq, membenarkan, yang berarti jujur dalam mengucapkannya, bukan seperti orang munafik yang mereka mengatakannya dengan lisan namun hatinya mengingkari. Yang keenam, al-ikhlas, ikhlas, yang berarti memulihkan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada gunanya kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah namun kita masih menyembah selain Allah, masih meminta-minta kepada kuburan keramat, kepada wali yang telah mati, kepada paranormal ataupun dukun, yang itu semuanya adalah perbuatan syirik kepada Allah yang bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang terakhir yaitu al-muhabbah, mencintai, yang berarti cinta kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, cinta kepada konsekuensi kalimat tauhid tersebut. Berkaitan dengan pandemik saat ini, yaitu virus corona. Virus corona telah menyebar di negara kita. Bahkan bukan hanya negara kita saja, tapi hampir seluruh dunia virus corona ini telah menyebar. Virus corona merupakan musibah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang berarti bahwa umat Islam untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam menghadapi segala ujiannya. Virus corona merupakan peringatan dari Allah agar manusia dapat lebih bertawakal kepada Allah, bukan hanya mencari kepentingan duniawi saja yang sifatnya hanya sementara, tetapi kita melalaikan Allah yang membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dalam pencegahan virus corona ini, kita dilarang untuk keluar rumah. Kita dapat keluar rumah apabila ada hal-hal yang sangat penting, seperti membeli kebutuhan pangan, yaitu contohnya membeli beras, membeli minyak, dan bahan-bahan sembako lainnya. Karena larangan ini menyebabkan kita tidak dapat sholat berjamaah di masjid dan mengaji di masjid. Namun bukan berarti karena larangan ini kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Kita dapat melakukan sholat berjamaah dengan anggota keluarga kita dan mengaji bersama-sama. Dan tidak lupa untuk berdoa, semoga dengan izin Allah virus corona ini dapat hilang secepatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona. Virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian, dan menunda perjalanan ke tempat lain. Sebagian lainnya mengubah tata cara bersalaman dari berjabat tangan dan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki. Wabah virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia, contohnya adalah agama Islam.
Masjidil Haram di Mekah biasanya dipenuhi oleh ribuan peziarah, tetapi jumlahnya kini berkurang drastis. Masjidil Haram telah dibuka kembali usai menjalani sterilisasi, tetapi di sekitar Ka'bah tetap tidak dipasang penghalang agar orang-orang tidak menyentuhnya. Larangan mengunjungi Mekah dan Madinah juga masih diberlakukan. Berbagai umat muslim dari seluruh dunia biasanya datang untuk menjalani ibadah umroh yang berlangsung sepanjang tahun. Kemudian, ada sekitar 8 juta umat muslim menunaikan ibadah haji ke sana setiap tahun. Dari wabah virus corona dan tugas kita sebagai umat muslim, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beristighfar kepadanya apabila berbuat salah dan dosa. Bukan berarti karena wabah virus corona ini membuat kita untuk tidak bisa melakukan kegiatan ibadah secara berjamaah. Kita dapat melakukan kegiatan ibadah secara berjamaah di rumah dengan anggota keluarga kita, seperti sholat berjamaah dengan anggota keluarga kita, mengaji bersama-sama, dan mengajarkan anak-anak kita yang masih di bawah umur untuk mengerti agama Islam. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya mohon ampun yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.